Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Rabu tanggal 2 Agustus 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayat 11 dikatakan demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dibacakan sekali lagi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan menerima kehidupan dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa nas ini merupakan bagian dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam bahasa aslinya, makanan yang dimaksud adalah roti. Melalui nas ini, kita diingatkan agar kepada Allah sajalah kita memohon makanan atau roti, karena dialah roti kehidupan itu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan berarti makanan itu datang sendiri bagi kita. Permintaan ini utamanya mengajar kita untuk mengingat bahwa Tuhanlah sumber kehidupan, sehingga kita memohon penyertaan dan berkat-Nya dalam pekerjaan kita mencari nafkah yang sejatinya telah disediakan Tuhan dalam bumi ciptaannya ini. Nas ini juga mengajar kita untuk mengenal dan mengutamakan kebutuhan yang mendasar. Berpikir sederhana dengan membatasi permintaan kita, yakni hari ini, serta upaya menjalin hubungan yang terikat setiap hari kepada Tuhan. Ajaran Luther dalam buku Katekismus Kecil mengartikan makanan kami secukupnya bukanlah sebatas kebutuhan primer, tetapi juga menyangkut kebutuhan sekunder, yaitu sandang, pangan, dan papan, anak, saudara, keluarga, dan hal yang dianggap perlu dalam kehidupan sosial manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, permintaan berilah kami makanan secukupnya pada hari ini mengajar kita untuk mengetahui apa yang perlu sesuai situasi dan kondisi yang kemudian kita tindak lanjuti melalui bekerja. Kalau kita memperhatikan permintaan ini dari permintaan yang lainnya dalam doa Bapa kami, permintaan keempat ini bukanlah permintaan yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanan bukanlah sesuatu yang prioritas dalam kehidupan ini. Yang prioritas dalam hidup orang percaya adalah membangun persekutuan yang hidup dan intens kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan terbangunnya persekutuan yang hidup dan intens, kita akan semakin tahu apa yang diinginkan Tuhan dari kita, yaitu menempatkan keberadaan Allah sebagai sentral di dalam diri dan dalam kehidupan ini. Setelah hal itu terlaksana, barulah kita melangkah kepada keberadaan dan kebutuhan kita. Niscaya Allah akan mendengar dan memberikannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus, tolong kami Tuhan untuk selalu mampu menempatkan keberadaan Tuhan sebagai pusat di dalam diri kami dan dalam kehidupan kami, mampu
memilih mana yang menjadi kebutuhan prioritas dalam hidup kami, yaitu membangun persekutuan yang hidup dan intens dengan Allah, supaya kami semakin mengerti apa yang diinginkan Tuhan untuk kami lakukan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyadarkan kami senantiasa agar kami berjalan bersama Tuhan setiap saat, hari ini, esok, dan di waktu yang akan datang, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan makanan dengan jumlah yang secukupnya hari ini dan untuk hari berikutnya dan seterusnya. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah jauh dari hati kami. Berikan hikmat-Mu kepada kami, khususnya kepada para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Berkati usaha dan pekerjaan kami masing-masing, supaya kami bisa menjadi berkat untuk sesama kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih, menyembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, dan memberi topangan dan kekuatan bagi mereka yang mengalami masalah dan pergumulan, hibur mereka yang berduka. Kami percaya bahwa orang yang senantiasa berharap kepadamu tidak akan pernah Tuhan kecewakan, karena Tuhan berdaulat atas segala yang ada di muka bumi, di bawah bumi, di sorga, dan kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.